Justru nanti kalau baca kitab tuh Pak ya, itu akan semakin mudah. Kenapa? Karena baca kitab itu kan kita cuma apa Pak? Baca. Jadi kita cuma baca. Baru kalau ditanya ustadznya, ini termasuk fi'il, nah itu kita baru. Ya kan? Karena kalau baca kitab itu misalnya ya, bener itu Pak lo, itu yang saya alami begitu kok Pak. Nanti kan senantiasa fi'il apa? Nanti kan, contohnya adalah laisa. Banyakan. Laisa. Bisa nanti kita nanti baca kitab tuh begini. Apa bacanya Pak? Bacanya apa ini? Coba Bapak, mohon maaf. Bapak siapa? Baca. Apa Pak? Ini alif lam. Bisa toh? Masya Allah. Terus. Terus. Panjang. Bisa, Masya Allah. Gitu, baru nanti laisa, ini laisu ini fi'il tam apa mutasorib atau jamid, nah itu. Nah gitu. Kalau baca malah justru apa Pak? Karena kan tinggal apa? Baca. Terus buat apa kita belajar? Nah itu pengaruhnya kepada memahami apa yang kita Pak? Baca. Karena kalau kita paham, maksudnya dengan kita paham kaidah ini kita tidak akan salah memahami, gitu loh, ya kan? Misalnya ya, ini bacanya apa ini Pak? Ini tasdid. Ini apa nih? Ini gampang sendiri nih Pak. Wah, terus. Nah ini fi'il tasripan kan? Kallama. Wa kallamallah Musa takliman. Kan gitu kan? Wa kallamallah Musa takliman. Karena baca. Ya kan? Lah untuk memahaminya ini nanti hu apa hi. Nah gitu lah. Ya kan? Nah, apa nanti ditanya sama ustadznya? Ini hu apa hi gitu kan. Jawab ha, wah salah. Hu baru benar. Karena kalau kita baca hu, ya kan? Dia sebagai subjek Allah apa Pak? Dan Allah benar-benar mengajak Musa apa Pak? Berbicara. Tapi ini kalau kita bacanya sebegini dan Musa benar-benar mengajak bicara apa? Allah. Itu mah semua orang bisa kan kita apa Pak? Juga bisa Pak? Berbicara dengan Allah, yaitu ketika apa Pak? Doa kan? Apa spesialnya Nabi Musa kan gitu. Maka ini begini bacanya, gitu loh. Nah, kalau ini baru spesial. Kenapa Pak? Allah langsung ngajak bicara, itu tidak semua orang, gitu loh. Nah, gitu ya. Gitu Pak ya. Apa pertanyaan tadi Pak? Membedakannya. Antum tadi pertanyaannya gimana? Jamid. Madi. Kok bisa fi'il madi? Lah ya laisa kan fi'il madi. Karena kalau fi'il mudhari harus ada apa Pak?
Huruf mudharaah apa, Pak? Anita boleh, ana itu boleh, ya kan ya? Itu kan. Harus ada hamzah, nun atau ya atau apa, Pak? Tak di awalnya. Ini kan enggak ada. Gitu. Itu ciri fi'il mudhari'. Begitu. Maksudnya ini jamid, apa ini mutasarrif gitu, Pak? Itu. Bagaimana gitu ya? Ya, nanti kalau kita belajar terus ya kan tahu. Makanya ada pelajaran apa, Pak? Sorob toh. Nah, itu. Nanti di sorob ada. Maksudnya akan ditasrif gitu loh gampangannya. Lugawi, belum sampai toh? Oh, lah belum. Ya. Sabar, Pak. Lugawi sudah pernah, Pak? Tasrif lugawi sudah? Oh, belum. Lugawi itu yang ke bawah. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna gitu. Dan seterusnya. Itu, Pak ya. Kalau cara membedakannya itu maksudnya. Ini yang jamid atau mutasarrif gitu. Ya selama dia tidak ada fi'il mudhari' sama tidak ada fi'il apa, Pak? Amr dia madi tok ya berarti dia fi'il apa? Namanya jamid. Jamid itu apa? Kaku, beku. Tidak bisa mencair, tidak bisa meleleh. Itu loh. Biar kita tahu gimana, Tat? Biar kita tahu kulino ketemu nanti apa, Pak? Tahu apal. Oh, ini jamid seperti Pak ya, seperti misalnya kenapa kita surat Al-Fatihah itu melontok? Karena apa, Pak? Biasa kita baca. Sudah saya katakan berkali-kali, ustadznya pinter, enggak usah gumus sama ustadznya. Lah ustadznya apa, Pak? Ya dah, sudah puluhan tahun ngajar gitu kan. Halamannya enggak hafal ya, enggak ada bayangannya. Kalau yang tertentu yang sering keluar mesti hafal, ya kan? Gitu. Maunuk Nasorfi halaman 60, ya kan ya, hafal ya. Tentang i'rab 5859, hafal. Gitu. Gitu, Pak ya. Pokoknya terus istiqomah, bisa. Kuncinya satu itu, Pak. Ya kan gitu. Mungkin saya dulu ketika belajar itu lebih lambat daripada antum. Saya gumun ini. Antum ini baru 1 mid semester UTS ini ya. Ini kan pondok UTS ini. Udah selesai loh. Tinggal nahu maksudnya yang pelajaran saya. Nahu lah. Nahu nanti targetnya sampai walaupun kan ini kan 2 kan, isim sama apa, Pak? Fi'il udah selesai. Nah, nahu nanti kita agak pelan. Targetnya semester selesai. Semester 2 baca apa, Pak? Kitab sambil mempraktekkan apa, Pak? Kaidahnya, ya kan? Kita praktekkan. Dengan kita praktekkan, ngelontok nanti tambah ngelontok insya Allah. Kenapa kita masih bingung? Karena belum apa, Pak? Praktek. Loh kok enggak praktek? Lah praktek yang nganunya belum ada, maksudnya belum selesai gitu loh. Ya kan ya? Kita baru bisa masah, belum bisa apa, Pak? Belum bisa ngelubangin, maksudnya untuk meja itu belum. Nanti kalau sudah, nah baru dipraktekkan. Pertama yang enggak halus buat mejanya, Pak ya. Lama-lama buat mejanya bisa apa? Halus. Begitu ibaratnya. Gitu ya. Gitu, Pak ya, insya Allah ya. Oh iya. Oke, sekarang coba lihat bukunya, Pak. Yang buku latihannya biar kita pakai itu bukunya. Kan kita sudah selesai nih toh. Nah, sambil. Coba lihat, Mas, minjem. Buat kempling. Masih bersih. Suci. Masih bersih. Nah, ini kan ada ini loh, Pak. Ada latihannya contoh nih ya kan, langsung praktek kalimat ini, Pak. Lah, ini loh. Oh, ini. Ya kan. Kalau kita langsung kitab setebel loh, ini kan per paragraf. Jadi nah, pendek-pendek. Coba langsung dibuka halaman yang isim ya. Kita praktek ilmu gitu loh, halaman 42. Buka halaman 42. Ini boleh, Pak, enggak harus beli, Pak ya, di kopi boleh. Ini sudah diwakafkan sama yang punya kan. Enggak perlu dicetak, cetak ya bagus. Kopi juga boleh.
silakan ini Pak. Foto dulu. Ada. Enggak usah Pak. Ini enggak tahu saya taruh di mana, enggak tahu. Ya. Coba dibaca ini Mas Idat. Ustaz Idat, baca. Yang dari mutolak Ya. mutolak season 1. Apa mutolaah itu Pak? Mengidentifikasi mutolaah. Silakan. Teks-teks berbahasa Arab pada sesi ini banyak mengambil faedah dari kitab Durusul Lughah Liubaid An-Natiqina biha. Umumnya kata-kata yang disusun dalam sesi pertama ini masih tergolong mudah, berharokat dan digunakan dalam keseharian. Baik. Nanti ini bisa kita untuk muhtarat juga bisa. Contoh, silakan Pak, baca. Nomor 1 langsung. Perhatikan kata-kata yang beralif lam dan yang tidak beralif lam. Ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Baca al-kitabu jadidun wal qalamu Jadidun wal qalamu qadimun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-ma'u baridun wal labanu harun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Wal mindilu wasifun. Baik, perhatikan Pak. Al-kitabu pertanyaannya begini, isim fi'il huruf. Dari mana tahu? Ada alif, lam. Langsung naik lagi. Al-kitabu ditinjau dari bangunan akhirnya. Ditinjau dari bangunan akhirnya maksur, mangkus, mamdud, sahih. Sahih. Kenapa? Tidak ada apa Pak? Enggak ada tanda-tanda isim maksur, mangkus ataupun mamdud. Enggak ada alifnya, enggak ada apa Pak? Ya, enggak ada hamzahnya kan? Ya, terus ini alkitabu, nau jenisnya mudzakar muannas? Mudzakar, ya kan mudzakar. Kok bisa mudzakar? Enggak ada tanda-tanda isim muannas, ya kan? Terus ada dihi jumlahnya mufrad, musanad, jamak. Mufrad, ya kan mufrad. Terus selanjutnya ya kan tak inihi kejelasannya nakiroh apa makrifat alkitab ini? Kok tahu makrifat? Ada alif lam. Ada apa Pak? Alif lam, ya kan? Perubahan harokat akhirnya tagirihi alkitabu. Alkitabu perubahannya dia mabni apa mu'rab? Kok bisa tahu? Bisa. Oh ya, bisa i, bisa u, bisa a. Mana coba? Kan ini u semua ini. Ayo. Ini kan u semua ini. Loh, mana ini kok? Dalilnya bahwanya alkitab, bisa alkitab kan tidak ada. Bisa fil kitabi. Oh ya, bisa fil. Kitabi Bisa berubah ya? Iya. Ya jawabannya kan nggak masuk yang berapa Pak? Kan mabni ada berapa? Isim yang mabni ada berapa? Ada 8, nggak masuk yang 8 itu sudah berarti dia apa? Mu'rab gitu kan. Ya kebetulan jenengan tahu dia bisa alkitabu, bisa alkitabah, bisa apa Pak? Alkitabi. Kalau kita nggak tahu kan tinggal ini masuk enggak, yang itu enggak, oh berarti dia mu'rab gitu. Terus ditinjau dari tarkibnya alkitab, tarkib penyusunannya. Dia itu jamid apa mustaq? Jamid, ya kan jamid. Bukan yang pecahan, dia masdar gitu. Terus alkitab ini kalau dia itu mau kita tasgir jadinya apa? Al-Kutayyibu. Apa Pak? Al-Kutayyibu. Kenapa? Alifnya nomor berapa itu? 3. Kalau nomor 3 jadi apa Pak?
ya, berarti al-kutayyibu. Begitu toh? Terus selanjutnya, ini kalau kita mau nisbahkan jadinya apa, Pak? Tambahi ya tasdid atau ya tasdid tak marbutoh. Jadi apa, Pak? Al-kitabiyyu atau al-kitab. Sudah selesai. Selesai itu, Pak. Isim ditinjau dari apa, Pak? Kaidah-kaidah sorob. Sudah. 8 toh? Sudah selesai. Ya, begitu. Jadi setiap isim harus bisa dia apa, Pak? Dimasukkan per fasal. Ya kan? Kalau dia isim. Kalau kenapa nggak bisa? Mungkin dia fi'il gitu loh. Maka nggak bisa. Fi'il pun sama, nanti harus bisa masuk berapa, Pak? 7 fasal. Gitu loh. Lah kapan itu nanti kelas praktek banyak seperti itu. Gitu, Pak ya? Oke. Boleh. Nggak bayar, tenang. Boleh. Wallahu alam kalau nggak bisa jawab ya. Nah, terus. Apa? Lafzul jalalah. Itu kan secara nahwu kan ada alif lam. Berarti apakah betul dihukumi muannas? Dari mana? Dari Oh ya. Jadi bagus sekali, keliru itu. Jadi alif lam itu bukan tanda isim apa, Pak? Mu'annas. Jadi alif lam bukan tanda isim apa? Mu'annas. Sekali lagi, Pak ya. Alif lam itu benar, lafdzul jalalah Allah itu ada apa, Pak? Alif lam. Tapi alif lam bukan tanda isim mu'annas. Oh, makrifat. Makrifat apa mu'annas? Oh iya, bagus. Kalau mu'annas bukan ya, kenapa? Cari di muhtarat, enggak ada. Tanda isim mu'annas apa, Pak? Terus apakah lafzul jalalah itu kata Allah itu ya kan? Allah itu makrifat. Iya, kenapa, Pak? Lah dalil. Bahkan itu a'raful asma. Lebih jelas daripada kita. Yang paling jelas ya maksudnya semua itu adalah siapa? Allah. Yang paling jelas. Gitu, Pak ya. Apalagi, Pak? Ya. Yang penting jangan jelimet-jelimet ya, yang gampang-gampang saja. Oke. Baik. Sekarang nanti, Pak ya, mohon untuk minggu depan dikerjakan yang ini sudah toh? Halaman ini belum toh, Pak? Belum semua? Kita sambil setiap ketemu bahas, sambil ngelanjutin materi gitu ya, biar ini dikerjakan. Enggak, sudah kan dari awal tadi kemarin. Nah, sekarang bab 2, belum, Pak? Sudah? Bab 2 ya. Halaman berapa itu? 10. Coba kita perhatikan. Itu boleh di-print sendiri, boleh di-copy, boleh dicetak juga boleh. Ini sudah diwakafkan, semoga yang buat ini dapat pahala yang banyak. Ini, Pak, ini cuma apa, Pak? Tugas, tentukan pola kata, huruf asli, fa, fi'il, ain, fi'il, lam, fi'il. Dari kata-kata berikut serta sebutkan huruf tambahannya. Suruh nyebutkan huruf apa? Tambahannya, ya kan? Contoh di situ, Pak. Di situ ada kata zahaba. Polanya apa itu, Pak? Fa'ala. Terus lam fi'ilnya apa? Ba. Itu kan fa'ala kan dari kanan. Ya jangan bingung ya. Kan fa'ala kan dari mana, Pak? Kan dari kanan gandeng ini ditulis bahasa Indonesia gitu kan. Lam, ain, fa itu maksudnya fa'ala tapi dari mana, Pak? Dari sebelah apa? Kanan gitu ya, dari sebelah kanan. Jadi kan zahaba, fa-nya apa itu, Pak? Zal, jadi dari sebelah kanan. Zal. Terus ain fi'ilnya apa itu? Ha. Lam fi'ilnya apa? Ba. Tambahannya enggak ada. Ada kan? Gitu. Terus yang bawahnya ada apa, Pak? Madrasatu. Al-madrasatu. Polanya apa itu, Pak? Al-maf'alatu. Apa, Pak?
Al maf'alatu tambah fa fiilnya apa? Dal. Kan darosa atau aslinya? Dal. Ain fiilnya apa? Ra. Lam fiilnya apa? Sin. Tambahannya apa, Pak? Nah, itu kurang itu, Pak ya. Itu kurang. Apa yang kurang itu, Pak? Mim. Tambahi, Pak. Mim. Alif, lam, mim baru apa, Pak? Pak marbutoh. Bawahnya apa itu bacanya itu, Bapak? Zahabatu apa, Pak? Zahabatu polanya apa, Pak? Fa'altu polanya apa? Fa'altu polanya apa itu? Fa'altu, ya kan? Fa fi'ilnya apa, Pak? Zal. Terus ain. Ba. Terus lam. Lam fi'ilnya ba. Tambahannya apa itu, Pak? Tambahannya? Tak fa'il. Dah. Paham, Pak ya? Coba kita random coba random. Nama berapa ya? 13. Nomor 13 random 13. 13 coba urut Bapak, mohon maaf, Bapak siapa nih? Ya. Baca. Tahsinun. Tahsinun polanya. Taf'ilun, betul. Taf'ilun. Fa fi'ilnya. Ha. Ain fi'il. Sin, terus sin. Ain fi'ilnya apa? Sin, terus lam fi'il. Polanya apa tadi? Polanya apa tadi? Taf'ilun berarti lam fi'ilnya nun, betul. Tambahnya apa? Ta, terus apa? Terus ya, betul. Itu, betul ya. Tuh, coba random lagi, random. Nomor 39. 39. Nah, monggo Bapak Dwi. 39 baca. Maksurun, polanya apa? Maf'ulun, betul, maf'ulun. Berarti fa fi'ilnya apa? Kaf, betul, ain fi'il. Sin, betul, lam fi'il. Ra, tambahannya apa itu? Mim dan wawu. Paham insya Allah, Pak ya? Paham ya, silakan dikerjakan. Bukan di sini. Ya, minggu depan alias hari apa? Jumat ya. Panjang waktunya ya. Dikumpulkan nanti insya Allah saya koreksi. Ya udah, semuanya kita. Yuk, maunya semuanya, maksudnya semua yang ini tadi loh, yang ini tadi. Yang ini tadi halaman berapa berarti, Pak? Halaman 10 sampai halaman berapa itu? 12. Ya, Pak ya? Boleh japri saya, Ustadz ini saya nggak tahu asalnya, Ustadz. Tak jawab, Ustadz. Tapi kalau Ustadz halaman 10 sampai 12 saya nggak tahu asalnya, yo teko, tanya temennya dulu, Pak. Gitu. Ya kan? Gitu. Ya. Siap, Pak. Insya Allah. Ustadz ini nomor ini apa gitu ya. Tapi kalau tuman ya nomor ini Ustadz, yang ini. Aduh, mumet ini. Ustadz boleh tanya teman Ustadz? Boleh. Tapi jangan tanya apa, Pak. Ya berusaha dulu ya kan, jangan langsung fotonya jawabanmu ada. Nanti ya, kita niatnya belajar. Belajar, Pak, niatnya belajar. Ya, niatnya belajar. Nanti mat ilmi itu nilainya enggak muluk-muluk, enggak 100 enggak. Tapi insya Allah itulah cerminan hasil belajar kita. Daripada 9 kita bingung. Ini 9 yang pinter karena sama semua. 9 yang bingung kita kan ya.
Tapi kalau kita kelihatan nilai, oh berarti ini perlu kita fokus lagi kan gitu kan. Oh di sini bisa dievaluasi. Berarti 9 semua berarti sudah lulus semua gitu kan. Nah, masih bingung. Silakan. Halaman 36. Wah, itu Masya Allah sudah sampai ini 36. Jos. Tiga puluh. Nomor berapa? Bagus sekali pertanyaan dari Bapak Adi. Waw apa? Buang wawunya. Buang. Bukan dibuang, itu bukan salah cetak. Ketut ngetik gitu ya. Itu copy paste wami beradun gitu kan. Wanya enggak dia apa? Wanya enggak dia apa, Pak? Enggak dihapus. Masih kecetak. Dibuang, Pak, enggak ada. Mi beradun. Betul. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuk halaman 55. Nah, ini kita harus pelan-pelan ini, Pak. Ini pelan-pelan insyaallah. Ya, ini halaman 55 sampai halaman ini, Pak. Ini penting sekali, Pak. Ya, tulis sih, Pak. Penting. Mulai penting. Inti nahwu. Bukan halaman 55-nya, Mas, dan setelahnya. Yang ini tadi enggak penting, Ustaz? Ya, penting. Ini juga, Bapak, penting. Penting mana? Dua-duanya penting. Tapi ini harus difokus. Oke. Muqaddimatun al-jumlatu wa syibuhul jumlati. Tayyib, ganti ya, dibaca. Ustaz Idat baca. Muqaddimah. Ini, Pak, silakan tanda tangan belum ya? Muqaddimatun al-jumlatu wa syibhul jumlati. Kaidah nahwu berguna untuk mengetahui tugas, harokat akhir dan i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Thayyib. Kaidah nahwu berguna untuk mengetahui 3 hal. 1, tugas. Apa, Pak? Tugas sebuah kata dalam kalimat. 2, mengetahui harokat terakhir sebuah kata di dalam kalimat. 3, mengetahui i'rab setiap kata yang masuk dalam kalimat. Gini, Pak, ya. Di misalnya kita bahasa Indonesia dulu ya, kita analogikan dengan bahasa kita Indonesia. Muhammad belajar Muhammad apa, Pak? Belajar nahwu. Ini kan sebuah apa namanya, Pak? Sebuah apa ini? Kalimat. Di dalam kalimat ini tersusun dari berapa kata? 3. 1, 2, 3, ya kan? 3 kata. Lah, kita akan masuk pembahasan nahwu. Nahwu itu tugasnya 3. 1, untuk mengetahui apa, Pak? Tugas. Ini jadi subjek. Ini jadi apa, Pak? Predikat. Ini jadi apa, Pak? Subjek. Kedua, untuk mengetahui apa? Harokat terakhir masing-masing apa, Pak? Kata ini. Muhammadun, ya kan? Belajar kan fi'il kan? Belajar sedang ya drusu, gitu kan? Nahwu, nah ini nahwu, nahwuwa, apa nahwu, apa nahwi, gitu loh, Pak. Ya kan? Karena vokal dalam bahasa Arab hanya berapa, Pak? 3, itu nikmat dari Allah. Hanya berapa, Pak? Doma, fathah, sama apa? Berarti nahwu, apa nahwa, apa nahwi, gitu kan? Gitu loh. Nah, jadi apa, Pak? 3 itu. 2 kan. Yang terakhir apa tadi, Pak? I'rab. I'rab tadi sudah disinggung ya, ada marfu, ya kan?
ada mansub, ada majrur, kalau fi'il ada majzum tadi. Ya kan gitu. Aplikasi dalam bahasa Arab, ini ya, ini Indonesia ya. Nah, Arab misalnya begini. Nanti ada situ juga. Mana? Sudah tak, Pak? Tadi balik tintanya balik. Oh, tintanya balik, berarti gini ya. Oh iya, Masya Allah. Ya, apa Pak bacanya Pak? Muhammad. Nah, inilah. Ya kan, gitu. Ini jadi apa Pak? Nanti kita belajar, oh ini fa'il. Nah, ini kedudukan alias tugas. Dia Pak Camat, apa Pak RT, apa Pak Lurah gitu loh. Oh ini fa'il. Itu nama jabatan. Nama apa Pak? Nama jabatan. Ini apa jabatannya? Naibul, apa namanya? Maf'ulun. Ya kan? Kemudian harokatnya ini. Dun. Kok enggak dan Ustaz? Karena dia fa'il dun gitu. Nah, itu dipelajari di mana? Nahwu gitu loh. Terus ini juga fathah, kenapa? Oh, maf'ulun bi. Nah, itu juga di nahwu. Terakhir apa tadi, Pak? I'rab. Lah, kalau dun ini berarti apa, Pak? Pak. Fathah berarti apa? Nah, sob. Ah, ini juga dalam nahwu 3 hal. Jabatan, harokat terakhir. Kalau harokat sana itu tidak dipelajari di mana, Pak? Nahwu. Jadi dari depan sampai terakhirnya disukun gitu ya. Terakhirnya apa? Diwakofkan. Jadi ya terus su-nya ini apa Pak? Nahwu gitu loh. Muhammad. Lah dunnya ini apa Pak? Nahwu. Lah Muhammadnya tadi siapa? Sorob. Sorob. Gitu. Paham ya? Terus ini tugas. Nah, nanti akan kita pelajari detailnya. Dan apa Pak? I'rabnya. Rofa, nasob, majrur gitu. Paham Pak ya? Belum. Paham. Pak Camat, Pak RT gitu kan ya. Subjek gitu kan, objek gitu. Paham tak? Terus i'rab ya Pak ya. Yang belum paham i'rab ya. Kalau harokat terakhir paham? Paham. I'rab itu loh Pak, belum sampai Pak. Kita halaman 56 Pak, 56. Buka 56. Nah, itu dia Pak. Sabar Pak ya. Oke, baik. Terus lanjut. Yang penting 3 ini maksudnya ada gambaran kan Pak? Ada gambaran ya. Nah, cuman kalau i'rab belum paham gitu kan. Insyaallah. Yo. Al-kalamu adalah susunan kata atau lafadz kalimah yang mempunyai arti sempurna. Ulangi. Kalamun, al-kalamu adalah susunan. Kok saya ada jumlah juga ya? Di situ yang cetakan baru nggak ada? Enggak ada. Ada. Al-kalam tok. Ya, nggak apa. Kita ada Pak Bambang ya? Ada. Tadi dikosongin. Kita ada. Antum ada? Nggak apa-apa al-kalam, nggak apa-apa. Al-kalamu, Adalah susunan kata atau lafadz kalimah Nah, yang jadi kata atau lafadz dalam bahasa Arab itu namanya apa Pak? kalimah Kalimatun. Gitu ya, kalimat. Terus yang mempunyai arti sempurna, yang mufidun, memiliki arti sempurna atau apa? mufidun, Jadi disebut kalam, disebut apa Pak? Kalam, manakala apa Pak itu Pak? Dia itu susunan kata. Susunan apa Pak? Kata. Jadi single gitu enggak disebut kalam itu. Single satu gitu loh ya. Ya. Kecuali kalau dia itu murokabnya itu secara takdiron. Nah, masih bisa. Yang mempunyai arti sempurna. Jadi dia tersusun dari beberapa kata minimal 2, ya kan? Terus memiliki apa Pak? Arti sempurna, mufid, memberikan faedah. Nah, itu baru dinamakan apa? Kalam. Kapan dikatakan sempurna? ketika yang berbicara telah diam, isi pembicaraannya bisa dipahami oleh yang mendengar. Ketika sudah selesai ngomong, yang mendengar itu sudah apa Pak? Paham. Itu namanya apa Pak? Berarti dia itu mufid, sempurna. Nah, gitu. Nah, kalau belum walaupun beberapa kata, kalau apa Pak?
yang denger itu setelah diemnya yang ngomong yang denger pengen lebih maksudnya apa sih gitu kan, itu berarti belum apa Pak? Sempurna. Contoh yang sempurna ya, misalnya ya nih ini apa bacanya Pak? Allahu Rabbuna. Allah adalah Tuhan kita. Ini sempurna. Ya kan? Dan berapa kata nih? 1, 2, berapa Pak? 3. Kan lafzul jalalah Allah tambah Rabb tambah domirna. Ya kan? Beda kalau ini juga misalnya ya. Apa bacanya Pak? Berapa kata ini? 3. 1, 2, 3. Fi baiti Muhammadin, di rumahnya Muhammad. Ini sempurna apa tidak? Ini kalam apa bukan berarti? Walaupun berapa kata ini? 3. Paham ya? Fi baiti Muhammad, ngapain kan gitu kan? Di rumahnya Muhammad. Ya, ketika yang ngomong diam, yang dengar apa Pak? Ini maksudnya apa kan gitu. Nah itu berarti belum apa Pak? Belum sempurna. Gitu ya. Oke. Baik, terus. A. Jumlah atau kalam ada 2. Jadi jumlah atau kalam. Jadi kalam itu disebut pula dengan apa Pak? Jumlah. Susunan kata yang berfaedah. Dikatakan mufid, dikatakan berfaedah, dikatakan sempurna ketika yang ngomong selesai, sudah diem, yang mendengar sudah paham. Gitu kan? Itu. Lah kalam ini disebut pula dengan jumlah. Apa Pak? Jumlah. Al jumlatu sama al kalamu sama. Yaitu susunan kata. Jadi apa Pak? Minimal 2 yang memiliki arti sempurna. Gitu. Ada 2. Apa itu? Yang pertama jumlah fi'liyah dan yang kedua jumlah ismiyah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah apa Pak? Fi'liyah. Ya. Jadi jumlah atau kalam itu ada 2. Jumlah ismiyah sama jumlah apa Pak? Fi'liyah. Jadi apa yang dimaksud jumlah ismiyah apa fi'liyah? Bawahnya. 1. Jumlah ismiyah ialah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ya, yaitu jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Atau Pak tulis gampangannya Pak, gampangannya. Ini enggak apa namanya, enggak, maksudnya itu enggak enggak definisi apa ya namanya? Itu hanya untuk gampangan. Definisi apa itu jenenge? Ya. Itu apa Pak? Jumlah yang diawali isim. Diawali apa Pak? Isim. Untuk menggampangkan saja. Yang benar itu tadi tersusun dari mubtada sama apa Pak? Khobar. Tapi kalau tersusun dari mubtada dan khobar kita belum tahu mubtada apa, khobar apa kan gitu kan? Gitu. Gampangannya adalah diawali apa Pak? Isim. Gampangannya loh. Tapi apakah harus Ustadz? Ya enggak. Kadang-kadang nanti ada huruf gitu kan. Tapi untuk mayoritasnya seperti itu. Terus contoh, nahnu mujahiduna. Nahnu mujahiduna. Kami adalah para mujahid. Kami adalah orang-orang yang apa Pak? Bersungguh-sungguh. Nahnu mujahiduna. Berapa kata itu Pak? 2. Ya kan, seperti itu. Terus Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah apa? Cahaya. Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Terus itu adalah jumlah apa Pak? Ismiyah. Ismiyah. Kenapa? Di awal isim. Nah, karena terdiri dari mubtada dan khobar, ya kan? Gampangannya diawali apa? Isim. Gampangannya aja. Yang benar ya diawali apa? Tersusun dari mubtada sama apa? Khobar gitu. Terus 2. Jumlah fi'liyah ialah jumlah yang diawali. Coba nahnu ini apa isim ini? Isim nahnu ini apa isim? Isim.
Isim namanya aja isim apa? Domir. Domir ya kan? Isim domir, maksud terus fiil. Oh namanya apa Pak? Isim domir, isim isyarah, isim mausul gitu kan. Genah namanya apa Pak? Isim. Terus al ilmu isim bukan ini? Dari mana taunya Pak? Alif lam. Alif lam. Satunya lagi apa tadi? Muhammad. Muhammad. Ini isim bukan ini? Dari mana taunya? Tanwin. Nama orang? Tanwin. Muhammadun. Nah, Tanwin. tanwin. Betul. Terus dua. Dua, jumlah fi'liyah ialah jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah ini kan ialah jumlah yang diawali apa Pak? Fi'il gitu kan. Berarti tadi ismiyah diawali apa Pak? Isim. Gampangannya gitu ya. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Misal. Contohnya yaktubut thalibu ad-darsa. Yaktubu at-talibu ad-darsa. Yaktubu at-talibu ad-darsa. Yaktubu at-talibu ad-darsa. Siswa itu, santri itu, ya murid itu yaktubu apa Pak? Sedang menulis ad-darsa, pelajaran. Ya kan murid itu sedang menulis pelajaran. Ini jumlah apa ini? Fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa? Didahului isim. Mana itu? Yaktubu. Fi'il apa itu? Madi mudhari amar. Mudhari. Mudhari. Nah, kaitannya pelajaran tadi coba ini Bapak Gumilar. Yaktubu kan fi'il apa tadi Pak? Mudhari kan? Ditinjau dari apa tadi? Perubahan harokat akhir ya? Tadi apa yang paling terakhir tadi? Taghirihi. Ditinjau dari taghirnya kan? Dia mu'rab apa mabni? Yaktubu. Kan fi'il mudhari'. Dia mu'rab apa mabni? Boleh lihat Pak yang tadi boleh. Dia mu'rab apa mabni? Mu'rab betul. Karena yang fi'il mudhari' yang mabni tadi apa Pak? Yang dhamir apa? Bersambung dengan isim. Nah, ini kan bukan kan? Berarti dia mu'rab apa mabni? Mu'rab betul. Terus Hadarar rajulu. hadara ar-rajulu, ya. Laki-laki itu telah Hadir. hadir. Ini juga jumlah apa, Pak? Fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa diawali fi'il? Itu apa, Pak? Fi'il madhi. Hadara. Dia fi'il apa? Madi mudhari amar. Madhi. Madi, ya kan? Fi'il madi. Berarti Mas siapa ini? Mas Denny ya. Dia kan fi'il madi kan? Berarti dia mabni. Mabni atas apa? Fathah. Tinggal lihat apa harokat lamnya kan, roknya di sini rok, lam fiilnya yaitu rok. Hadara berarti mabni atas fathah. Itu jumlah Pak ya, jumlah. Ada dua ismiyah atau apa? Fi'liyah. Ismiyah gampangannya diawali apa Pak? Isim. Fi'liyah diawali apa? Fi'il. Fi'il. Ada harfiah enggak usah? Jumlah harfiah diawali huruf enggak ada. Hanya ada apa Pak? Ismiyah sama apa Pak? Fi'liyah gitu. Terus Uktubut darsa. uktub ad-darsa. Ini juga jumlah Bapak? Fi'liyah. Fi'liyah. Uktub. Fi'il apa nih Pak? Amr. Amr. Mabni atas sukun. Terus B. Syibhul jumlah. Ialah ungkapan yang tersusun dari dzaraf atau kata keterangan tempat dan waktu, dan mudhaf ilaih atau jar dan majrur. Baik. Ada jumlah, ada sibhul jumlah. Sibhul itu mirip apa Pak? Mirip jumlah. Berarti kalau mirip jumlah dia jumlah tenanan apa enggak Pak? Enggak. Ya. Kayaknya dia adalah apa Pak? Jumlah, tapi bukan. Namanya sibh. Sibhul apa Pak? Jumlah, ya kan? Sibhul jumlah. Sibh itu mirip Pak ya. Mirip, jumlah itu ya tadi. Mirip dengan kalimat, tapi dia bukan.
Sibul jumlah ini ada dua. Ada berapa? Dua. Apa itu? Dzaraf plus mudhof ilaih. Dzaraf itu apa? Kata keterangan. Baik keterangan waktu ataupun kata apa? Keterangan apa? Tempat. Mudhof ilaih apa? Isim setelahnya. Yang kedua adalah jar majrur. Jar itu apa? Huruf jar. Gampangannya apa, Pak? Majrur ya isim setelahnya. Isim jar setelahnya. Tuh. Apa dzaraf? Kata terangan. Contoh apa, Pak? Kata keterangan itu misalnya ini, Pak. Apa ini? Apa ini, Pak, bacanya, Pak? Fauqa. Fauqa itu artinya apa? Di atas. Di atas. Fauqas syajarati. Ini dzaraf. Ini apa, Pak? Mudhofun ilaih, ya kan? Dua-duanya ini dinamakan apa, Pak? Sibhul jumlah. Kenapa? Kan dia tersusun dari lebih dari satu kata, kan kayak jumlah tadi kan gitu kan? Harus tersusun dari beberapa kata. Tapi karena dia belum sempurna, fauqas syajarati, di atas pohon apa, ngapain, ya kan? Ada apa kan gitu kan? Fauqas syajarati, ya kan? Gitu. Nah, maka dia disebut sibul jumlah. Yang terdiri dari apa? Dzaraf, kata keterangan kan di atas. Kemudian mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu isim setelah kata keterangan tersebut. Ya kan? Gitu. Ya belum no, di atas pohon. Ada apa? Siapa? Apalagi? Untuk apa? Ngapain? Nah, ya kan? Gitu. Belum sempurna. Yang sekarang jar majrur, huruf jar plus isim setelahnya, isim jar setelahnya. Contohnya apa, Pak? Tadi yang apa ini, Pak, bacanya? Fil masjidi. Siapa? Gitu kan. Beda kalau ini saya kasih depannya apa, Pak? Apa ini? Muhammadun fil. Ini namanya jumlah. Jumlah ini loh. Jumlah karena sudah apa, Pak? Sempurna. Tapi kalau ini saya hapus gini, fil masjidi, ini namanya apa, Pak? Sibhul jumlah. Sibah tadi apa, Pak? Mirip gitu loh. Tapi bukan jumlah, belum sempurna. Fil masjid siapa, ya kan? Ada apa, ya kan? Dan seterusnya. Contoh, fauqas syajarati. fauqas syajarati, di atas pohon. Terus Fil manzili. Samping kirinya. Qabla dzurfi, qabla dzuhri. Qabla dzuhri. Ya kan? Qabla dzuhri. Qabla dzuhri. Fauqas syajarati, di atas pohon. Qabla, sebelum. Apa, Pak? Sebelum. Zuhur apa, Pak? Zuhur, sebelum waktu zuhur. Nah, ini adalah sibul jumlah yang terdiri dari dzaraf dan apa, Pak? Dan majrur alias mudhof ilaih, ya kan? Apa majrur, apa mudhof ilaih tadi? Isim setelah kata keterangan tersebut. Ya. Berarti kalau ditanya begini, Pak, mana dzarafnya ini? Yang fauqas syajarati, mana dzarafnya? Mana dzarafnya, Pak? Fauqa. Mana mudhof ilaihnya alias majrurnya mana? Asyajarati. Dzaraf plus majrur itu dua-duanya namanya apa? Sibhul jumlah. Gitu ya. Contoh yang kedua. Fil manzili. Terus? Alal maktabi. Fil manzili, di dalam rumah. Di dalam apa, Pak? Rumah. Alal maktabi, di atas meja. Di atas apa? Meja. Itu jar dan majrur. Tersusun dari apa jar tadi? Huruf jar. Majrur apa? Isim setelahnya, isim jar setelahnya.
Ya kan? Berarti kalau ditanya fil manzili itu mana jarnya? Fi. Mana majrurnya? Jar majrur dua-duanya fil manzili itu namanya apa? Sibhul jumlah. Gitu ya. Ustadz, berarti sibhul jumlah ini suatu ketika bisa jadi jumlah, Ustadz. Bisa kalau ditambahi yang bikin apa, Pak? Tam sempurna, gitu kan? Bisa kayak tadi kan, fil masjid depannya aja tambahi satu kata yaitu apa, Pak? Muhammadun, sudah sempurna kan? Ya, dari Muhammad sampai fil masjid itu jumlah. Kalau fil masjid tok namanya apa, Pak? Sibhul jumlah. Kalau Muhammad tok namanya apa? Isim alias di sini tadi apa? Kalimatun. Kalimat itu apa? Kata. Gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan Bapak Gumilar atau tulis dulu silakan. Mau kasih keterangan dulu silakan. Sudah? Lanjut. Bab yang pertama. Mukadimah tadi, sekarang bab yang pertama. Al-babul awwalu. Silakan dibaca gantian biar enggak capek. Ya. Oh, masih kuat? Belum capek. Oh, belum capek. Silakan. Masih muda. Al-babul awwalu. Al-babul awwalu. Al-i'rabu. Al-i'rab. Nah, ini pertanyaan Bapak Gumilar ya. I'rab. I'rab ialah perubahan harokat pada akhir kata karena pengaruh atau kemasukan amil. Nah, ini Pak Gumilar ya. Jadi i'rab itu perubahan harokat pada akhir kata. Kok bisa berubah? Karena pengaruh kemasukan amil tertentu. Ya. Amil tertentu. Nah, amil itu bisa berubah apa, Pak? Isim, bisa berubah apa, Pak? Fi'il, bisa berubah apa? Huruf yang menyebabkan apa, Pak? Perubahan. Contoh, Pak, fil masjidi. Ini kan kalau kita hilangkan fi-nya bacanya apa? Al-masjidu toh. Berarti fil masjidi yang bikin berubah jadi kasroh siapa? Ambilnya siapa, Pak? Fi lah. Fi ini berupa isim, fi'il apa huruf? Huruf gitu loh. Jadi amil itu bisa isim, bisa apa, Pak? Fi'il, bisa apa, Pak? Bisa huruf. Itu pokoknya yang bikin apa, Pak? Berubah itu namanya amil. Lah, perubahan ini, prosesnya ini namanya i'rab. Itu Pak ya. I'rab. Terus I'rab hanya terjadi pada isim dan fi'il saja. oh iya, ini hanya kan dicetak tebal itu, Pak. Berarti huruf itu enggak ada apanya? Enggak ada i'rab. Enggak ada i'rabnya. Gitu kan? Huruf itu enggak ada apa? I'rabnya. Karena huruf itu mabni apa, Pak? Mabni, ya kan? Enggak ada i'rabnya. La mahalla laha minal i'rab. Lah isim ada yang mabni, ada, cuman dia masih ada i'rabnya. Baik, terus A. I'rab pada isim ada 3. Yang pertama rofa, nasab, dan jar. B. B. I'rab pada fi'il ada 3. Yang pertama rofa, nasab, dan jazm. Ingat, hampir mirip, Pak. Pada isim i'rab 3, rofa, nasab, jar. Pada fi'il juga ada 3, rofa, nasab. Nah, ini beda. Jazm. Apa, Pak? Jazm. Jadi rofa, nasab sama. Kemudian kalau yang isim itu jar, kemudian untuk yang fi'il apa, Pak? Jazm. Jadi kalau kita pakai diagram Venn itu ya bisa. Diagram apa, Pak? Diagram Venn. Apa? Bulat lah diagram Venn. Apa, Pak? Ini isim. Ini apa, Pak? Fi'il, ya kan? Ini apa, Pak? Pak. Ini apa? Sob. Ini apa, Pak? Jar. Ini apa? Jazm. Wah. Semestanya apa, Pak? I'rab. Ya kan? Diagram apa ini, Pak? Diagram Venn. Diagram Venn apa? Embuh saya juga lupa. Kelingannya gini ya, Dok. Maksudnya ada yang sama gitu loh. Intinya gitu kan.
Nah, rofa itu gampangannya ya, ini enggak semua. Gampangannya harokatnya dhamma, nasab, fathah, jer, kasroh, itu. Jazm, sukun. Tapi enggak semua loh ya, cuman yang inti, yang maksudnya yang utama, gitu. Jadi enggak semua rofa itu dhammah, enggak. Ada rofa yang enggak dhammah juga ada. Cuman intinya adalah apa? Dhammah. Baik, rofa, contoh yang isim rofa, misal. Contoh isim yang rofa adalah Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun, tuh Muhammadun. Terus nasab. Nasab Ra'aitu Muhammadan. Muhammadan, tadi dhammah, sekarang apa Pak? Fathah. Nasab dia, terus. Kemudian yang jar Marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Jadi kalau Muhammadun kita baca Muhammadun begitu, i'rabnya apa itu Pak? Rofa. Rofa. Muhammadan itu nasab. Jadi Muhammad pada kata Ra'aitu Muhammadan, Muhammad pada Ra'aitu Muhammadan, itu i'rabnya apa Pak? Nasab. Muhammad pada marartu bi Muhammadin, marartu bi Muhammadin, Muhammad pada kalimat marartu bi Muhammadin, i'rabnya apa? Jer. Gitu ya. Itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, lah kok bisa rofa, bisa nasab, bisa jer, amilnya apa? Nanti akan kita pelajari. Ini rinciannya di sini nanti. Yang penting kita paham dulu i'rab ada 3 pada isim, rofa, nasab, jer. Fi'il juga ada 3, rofa, nasab tapi jazm. Terus i'rab pada fi'il. I'rab fi'il yang rofa yajlisu Muhammadun. Yajlisu Muhammadun. Terus Nasab la yajlisa Muhammadun. lan yajlisa. Tadi yajlisu, sekarang Lisa. lisa. Terus Jazm lam yajlis lam Muhammadun. yajlis. Iya, gitu ya. Pada 3 kalimat ini, yajlisu Muhammadun, lan yajlisa Muhammadun, lam yajlis Muhammadun. Muhammadnya Pak, Muhammadnya i'rabnya apa? Rofa. Muhammadnya i'rabnya apa? 3-3-nya apa Pak? Tapi perhatikan fiilnya Pak. Fiil mudhari kan, yajlisu. Dia mabni apa mu'rab dulu yajlisu ini? Mu'rab. Ya kan, karena bukan dhamir hunna sama bukan dhamir apa? Antunna. Ya mu'rab dia. Yajlisu, yajlisa, terus apa Pak? Yajlis. Mana yang rofa? Yajlisu. Mana yang nasab? Yajlisa. Mana yang jazm? Yajlis. Gitu. Apa yang bikin jadi nasab? Apa yang bikin jadi jazm? Insyaallah akan kita pelajari. Ya, gitu Pak ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Ya. Ulangi. Bisa masuk. Jadi mabni itu sebenarnya berubah, cuman dia nggak bisa. Tuh ya. Maka ada nanti apa yang mabni itu? Domahnya apa? Domah apa? Musa. Domahnya domah apa? Qaddara. Nanti fatkahnya fatkah apa? Muqaddara. Kasrohnya apa? Muqaddara juga. Gitu ya, Mas Aji. Loh kok nggak ada ya yang kan pertama, jangan dibuat apa? Pusing-pusing. Nanti kalau udah mulai halaman 58 mulai 9 ini ya. Bukan pusing, rinci. Gitu loh, Pak. Rinci. Kan ada yang mabni itu. Ya, gitu Mas Haji ya. Masuk juga ya. Maksudnya? Hanya untuk mudhari yang terpenuhi syaratnya, bukan dhamir hunna, dhamir antunna. Gitu Mas Haji ya. Ini senior ini. Yang lain, bagus. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Jangan lupa nanti Jumat ya Pak ya dikumpulkan. Jadi setiap kita
kumpulkan satu pembahasan sambil kita meroja. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.